Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berakundakan. Saya Berni Ansilia sebagai moderator yang akan membimbing jalannya di penyuluhan pada pagi hari ini. Yang kedua, ada Arum Ardiana sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Safira Febila Rasati sebagai observer. Yang keempat, ada Altinur Azizah sebagai notulen. Yang kelima, ada Muhammad Irfan Syafi'i sebagai fasilitator. Yang keenam, ada Sari Oktavia dan Elvina Fitria Maharani sebagai audiens. Di sini, kami akan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dengan tema infeksi saluran kemih atau ISK, yang dengan membiasakan untuk tidak menahan pipis atau buang air kecil. Dan di sini tujuannya yang pertama, setelah diberikan penyuluhan selama 35 menit, Bapak, Ibu, dan remaja dapat memahami tentang bahayanya infeksi saluran kemih. Lalu, tujuan yang kedua, yaitu peserta mampu menjelaskan tentang pengertian penyakit infeksi saluran kemih, penyebab dari penyakit infeksi saluran kemih, menyebutkan tanda dan gejala dari penyakit infeksi saluran kemih, menyebutkan tentang pencegahan dari penyakit infeksi saluran kemih, menjelaskan bahayanya menahan pipis atau buang air kecil. Lalu, susunan kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, 5 menit pertama itu pembukaan, dan 20 menit selanjutnya menyampaikan materi dan tanya jawab. 10 menit terakhir sebagai evaluasi. Baik, kami meminta waktu 35 menit kepada Bapak, Ibu, dan remaja-remaja di Desa Coper untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Apakah bersedia? Mbak. Ya, baik, langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka, Pak, acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, atau adik-adik yang ada di sini. Apakah kalian tahu apa itu infeksi saluran kemih? Bagaimana? Ada yang tahu? Belum, Kak. Ya, Pak. Jadi belum tahu ya. Jadi Bapak, Ibu, dan remaja-remaja yang ada di sini sangat beruntung sekali mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Di sini kita akan belajar bersama tentang infeksi saluran kemih, membiasakan untuk tidak menahan pipis atau buang air kecil, bagaimana mengetahui tanda infeksi saluran kemih, mengetahui tanda gejala dari penyakit infeksi saluran kemih, dan mengetahui bahayanya menahan buang air kecil. Baik, Bapak, Ibu, dan remaja-remaja sekalian, langsung saja ya kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri, Saudari Arum Ardiana Azizah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Berni sebagai moderator telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan memberikan PPT dulu tentang, sudah keluar PPT-nya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Arum Ardiana dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi S1 Keperawatan semester 5. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang kesehatan infeksi saluran kemih atau ISK yang tentang membiasakan untuk tidak menahan pipis atau buang air kecil. Selanjutnya, baiklah definisi. Definisi dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu apa toh ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak? Sistem perkemihan adalah sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh
Jadi itu sisa makanan yang dikeluarkan melalui saluran buang air kecil ataupun saluran buang air besar. Nah, di sini sampah metabolisme ini dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin, dalam bentuk pipis tersebut. Kemudian urin tersebut turun melewati ureter, melalui uretra, dan kemudian sistem perkemihan ini terdiri atas kedua ginjal, ureter tersebut, kandung kemih, atau kantong untuk tempat berkumpulnya urin tadi, dan juga uretra. Nah, kapasitas kandung kemih ini adalah normalnya sekitar 2 gelas cairan, dan bahkan bisa lebih sedikit untuk usia anak-anak. Nah, kandung kemih ini nanti akan meregang untuk menahan lebih dari ini. Tetapi melakukannya terlalu sering melakukan menahan pipis, itu juga bahaya bagi kesehatan. Kantong kemih itu bisa menahan kita ingin buang air kecil, kita menahan. Itu kantong kemih masih bisa untuk menahannya. Jadi untuk keukuran lebih besar itu masih bisa. Akan tetapi jika itu terlalu sering dilakukan maka akan menimbulkan bahaya dan masalah untuk kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, maka dari itu ada beberapa efek yang tidak diinginkan jika menjadi kebiasaan. Ya, penyakit berbahaya akibat sering menahan pipis atau buang air kecil. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Kedua, inkontinensia urin atau tidak dapat menunda buang air. Jadi, begitu kita ingin pipis langsung mengompol, akibatnya kantong kemih tersebut sudah lemah untuk menahan pipis tersebut. Kemudian, peregangan kantong kemih menjadi lebih besar dari ukuran aslinya. Batu kemih, urin pekat, kemudian bisa mengkristal dan membentuk batu. Biasanya umumnya di masyarakat kencing batu. Nah, seperti itu. Kemudian batu ginjal, kandung kemih pecah, dan anyang-anyangan. Selanjutnya, Mas. Nah, ada jenis minuman dan makanan yang dapat mengganggu sistem perkemihan, yaitu antara lain kopi, makanan yang terlalu pedas, minuman beralkohol, pemanis buatan, entah itu di minuman atau di makanan, minuman yang rasanya asam, dan jus. Yang ini jusnya yang sudah dalam kemasan ya, bukan jus yang langsung dari buah. Jus yang dalam kemasan, minuman bersoda, garam, dan juga daging. Selanjutnya. Nah, pengertian ISK atau infeksi saluran kemih. Ini adalah infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme. Mikroorganisme itu kuman ataupun hewan-hewan atau makhluk yang kecil yang ada di dalam saluran kemih. Yang dalam keadaan normal, air kemih tidak mengandung bakteri, virus, ataupun mikroorganisme lain. Nah, infeksi saluran kemih dapat terjadi baik di pria maupun wanita dan dari semua umur. Dari kecil, dari bayi sampai orang tua bisa mengalami infeksi saluran kemih ya Bapak, Ibu-ibu. Nah, di sini wanita lebih sering menderita infeksi daripada pria. Jadi lebih banyak wanita yang mengalami infeksi saluran kemih. Selanjutnya. Nah, apa saja penyebab dari infeksi saluran kemih atau ISK? Yang pertama, kebersihan alat vital yang kurang baik. Kemudian sisa urin dalam kandung kemih akibat pengosongan kandung kemih yang kurang efektif. Sering menahan kencing, kurang minum, kurang menjaga kebersihan dan kesehatan daerah seputar saluran kencing. Cara cebok yang salah, memiliki riwayat penyakit kelamin. Nah, itu adalah penyebab-penyebab dari infeksi saluran kemih. Jadi tolong dihindari ya yang penyebab-penyebab ini. Nah, tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Apa saja tanda-tandanya kalau kita itu akan mengalami infeksi saluran kemih? Pastikan di awal ada tanda dan gejalanya. Nah, ini macam-macamnya. 1, anyang-anyangan atau rasa ingin buang air kecil berkali-kali.
Saya kira banyak yang sudah pernah merasakan anyang-anyangan itu seperti apa. Kemudian sering kencing dan kesakitan saat kencing, warna urin kental dan pekat seperti air teh, nyeri pada pinggang, demam atau menggigil, diiringi rasa nyeri di sisi bawah belakang rusuk, merasa mual dan muntah. Yang keenam, peradangan kronis pada kandung kemih yang berlanjut dan tidak sembuh-sembuh dapat menjadi pemicu terjadinya kanker kandung kemih. Dan yang ketujuh, pada bayi usia 2 bulan atau neonatus masih sangat muda, masih bayi usia 2 bulan, gejala yang dapat menyerupai infeksi atau sepsis berupa demam, apatis, berat badan tidak naik, muntah, mencret, dan anoreksia. Dan yang kedelapan, pada anak, gejalanya lebih khas, seperti sakit waktu kencing, frekuensi urin meningkat, nyeri perut atau pinggang mengompol, anyang-anyangan, dan bau urin yang sangat menyengat. Jadi yang punya anak-anak kecil, kita bisa sangat tahu bagaimana sih tanda-tandanya anak kecil yang mengalami infeksi saluran kemih. Jadi tolong dibiasakan untuk anak ketika ingin kencing, suruh langsung kencing, jangan ditahan ya. Kemudian untuk pencegahannya, pencegahan agar tidak terjadi infeksi di saluran kemih. Yang pertama, perbanyak minum air putih 8-10 gelas per hari. Dan yang kedua, mengkonsumsi vitamin C secara teratur karena dapat mengurangi jumlah bakteri dalam urin. Yang ketiga, hindari konsumsi minuman alkohol, makanan yang berempah, yang ini mengkonsumsinya terlalu banyak, dan kopi. Karena semua makanan inti dapat mengiritasi kandung kemih. Segera buang air kecil jika keinginan itu muncul, jadi jangan ditahan, nggih. Cucilah alat kelamin sebelum dan sesudah berhubungan kelamin. Dan yang keenam, jalani hidup bersih dengan mencuci bagian anus dan genitalis sekurang-kurangnya sekali sehari. Yang ketujuh, selanjutnya Mas. Jika memakai kateter atau selang kencing, lakukan penggantian atau cek secara teratur. Dan yang kedelapan, untuk wanita, nah ini untuk ibu-ibu, untuk remaja-remaja sekalian, tolong diperhatikan. Kenali faktor penyebab yang dapat menimbulkan ISK. Tersebut tadi sudah disebutkan ya, penyebab-penyebabnya apa yang bisa menimbulkan ISK tersebut. Basuh bagian kemaluan dari arah depan ke belakang sampai ke anus, sampai ke pantatnya nggih. Kemudian cuci setelah melakukan senggama diikuti dengan terapi antimikroba takaran tunggal. Nah, jika hamil, segera lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan pengobatan dengan sesegera mungkin. Yang selanjutnya, ganti pembalut ketika kita haid, mens untuk para remaja dan ibu-ibu. Mengganti pembalut ini sekurang-kurangnya sehari itu 3 kali atau 2 kali minimal. Dan lebih sering dirasa sudah lembab, itu segera diganti pembalut. Kemudian hindari pemakaian celana ketat, hindari penggunaan parfum, deodoran atau produk kebersihan wanita lainnya pada bagian kelamin karena dapat berpotensi mengiritasi uretra. Nah, sekian, terima kasih. Baik, itulah materi yang bisa sampaikan pada penyuluhan pada pagi hari ini. Nanti jika dari Bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja putri yang ingin bertanya, dipersilahkan disampaikan pertanyaan kepada moderator, kemudian saya nanti akan menjawab semaksimal mungkin. Terima kasih, banyak kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian dari pemateri. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, atau remaja putri di sini masih ada yang belum mengerti. Bisa ditanyakan, monggo, yang mau bertanya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya akan mau bertanya. Ya, sebelumnya mohon maaf, ini dengan Ibu siapa ya? Saya Elvina dari RT 1.
Oh iya, Ibu Elvina. Monggo, pertanyaannya apa? Saya mau bertanya, apa sih hubungannya jika kita sering menahan pipis dengan terjadinya penyakit ginjal, batu ginjal pada infeksi saluran kemih? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Elvina. Ya, untuk Saudari Arum, bisa langsung dijawab pertanyaannya dari Saudari Ibu Elvina. Baiklah, pertanyaan sangat bagus ya, Bu Elvina. Di sini apa sih hubungannya jika kita sering menahan pipis dengan terjadinya penyakit batu ginjal pada infeksi saluran kemih, begitu ya? Baiklah. Nah, di sini menahan kencing itu dapat menyebabkan batu ginjal terbentuk pada orang dengan riwayat kondisi tertentu atau orang yang memiliki kandungan mineral tinggi dalam urin masing-masing orang. Kencing sering mengandung mineral seperti asam urat dan kalsium oksalat. Nah, jika tak segera dikeluarkan, urin tersebut, kencing tersebut tidak segera dikeluarkan, kandungan ini akan kembali ke atas dan membentuk batu ginjal. Yang seharusnya urin ini dikeluarkan melalui lubang urin tersebut untuk dikeluarkan, tapi ini kalian menahan. Kita menahan, akhirnya tersebut kembali ke ginjal, kembali ke saluran sebelumnya. Nah, batu ginjal sendiri adalah hasil dari penumpukan mineral terlarut di lapisan dalam ginjal. Batu ginjal biasanya berasal dari ginjal, namun mereka dapat berkembang di mana saja di sepanjang saluran kemih, seperti ureter dan kandung kemih. Nah, batu-batu itu mungkin kecil dan tidak diketahui melalui saluran kemih, tetapi mereka juga dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa ketika mereka meninggalkan tubuh. Jadi, ketika batu itu keluar lewat saluran kencing itu, pasti orang yang mengalaminya sangat merasakan sakit. Ya, seperti batu lewat saluran air. Harusnya itu yang lewat air, tapi ini dilatih oleh batu, maka tubuh akan sangat merasakan kesakitan. Jadi seperti itu. Kenapa kita tidak boleh menahan pipis? Ya karena itu harusnya mereka dikeluarkan, tapi ini malah kembali ke atas ke ginjal sampai akhirnya ginjal ini menerima tadi yang sudah harusnya turun malah kembali lagi, akhirnya ginjalnya mengalami suatu penyakit seperti batu ginjal ini. Begitu Ibu Elvina. Ya, bagaimana Ibu Elvina? Apakah sudah jelas jawaban dari Saudari Arum? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mbak Arum. Ya, sama-sama. Ya, baiklah. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi di sini? Saya Mbak mau bertanya. Dengan siapa? Mohon maaf namanya. Saya Sari Oktavia Mbak. Oh iya, Ibu Sari. Silahkan pertanyaannya. Oke Mbak. Saya Sari Oktavia mau bertanya. Kan tadi Mbaknya bilangnya salah satu penyebab terjadinya infeksi saluran kemih adalah salah pembersihan. Contohnya cara cebok yang salah. Itu bagaimana ya Mbak cara melakukan cebok yang baik dan benar? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sari. Bisa langsung dijawab oleh Saudari Arum. Baik Ibu Sari, saya ulangi pertanyaannya. Salah satu penyebab terjadi infeksi saluran kemih adalah pembersihan ya dari cara cebok yang salah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukan cebok yang baik dan benar begitu? Ya, untuk seorang ibu pribadinya untuk diri sendiri pasti ya, dan juga untuk anaknya pasti sangat memperhatikan bagaimana cara cebok yang benar. Biasanya yang sudah dewasa juga cara ceboknya masih salah ya. Apalagi sudah ibu-ibu yang sudah mempunyai anak pasti ingin juga anaknya itu diceboki dengan cara yang benar. Jadi cara cebok yang benar yaitu dengan melakukan dari arah depan ke belakang. Jadi dari depan dulu ke belakang. Mengapa?
Karena jika kita coba cebok dari belakang, pasti kotoran itu akan masuk ke tempat vagina ataupun ke daerah kewanitaan, dan itu akan menyebabkan bahaya jika kotoran itu masuk ke dalam kemaluan wanita. Maka dari itu ceboknya dari depan, entah itu diguyur pakai air atau bagaimana, itu dari depan ke belakang. Jadi kotoran itu nantinya akan mengalir dan juga terbuang dan tidak masuk ke dalam daerah kewanitaan tersebut. Selain itu, penting juga usai membersihkan vagina untuk dikeringkan hingga benar-benar kering. Jadi setelah seperti halnya kita mandi, kita mengeringkan pakai handuk. Nah, seperti itu kita juga setelah cebok, kita setelah menceboki diri kita sendiri atau menceboki anaknya, maka setelah dirasa bersih, maka dikeringkan dengan kain agar benar-benar bersih, kemudian bisa dipakai celana. Karena jika ada kelembapan tersebut, maka akan adanya bakteri atau virus di daerah kewanitaan tersebut. Jadi memang sangat bagus, tolong diperhatikan, walaupun untuk bapak-bapak juga harus memperhatikan ya. Semuanya cara cebok itu harus benar. Karena ini untuk edukasi untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak gitu. Bagaimana Ibu Sari? Baik, Mbak. Allah sudah paham. Ya, terima kasih jawabannya dari Saudari Arum, dan terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dan untuk selanjutnya, saya kira sudah cukup ya pertanyaannya, karena melihat waktu sudah hampir habis. Sebelum ditutupnya penyuluhan ini, saya akan melakukan sedikit evaluasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja putri yang ada di sini tentang materi hari ini. Dan ini nanti ada door prize atau hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, yaitu sebesar pulsa sebesar 50.000. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Ini nanti cepat-cepatan ya yang ingin bertanya, maksud saya yang ingin menjawab. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian penyakit infeksi saluran kemih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Mbak. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sari. Wah, Ibu Sari. Ibu Sari ini sangat aktif sekali ya. Ya, bagaimana Bu jawabannya? Tadi pertanyaannya pengertian penyakit infeksi saluran kemih ya, Mbak? Iya, benar sekali, Bu. Menurut yang saya dengar tadi oleh penyampaian mbak-mbaknya, infeksi saluran kemih yaitu infeksi akibat berkembang biaknya kuman di dalam saluran kemih ya, Mbak? Iya, baik. Benar sekali, Ibu. Selamat, Ibu mendapatkan pulsa 50.000. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, masih ada satu door prize lagi nih. Ayo, siapa? Ayo, cepat-cepatan bisa menjawab. Yang pertanyaannya adalah penyakit berbahaya akibat sering menahan buang air kecil apa saja? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa saja penyebab akibat sering menahan buang air kecil? Ayo, ada yang bisa menjawab? Pertanyaan boleh diulangi? Ya, apa saja penyebab akibat menahan mohon maaf. Oh, saya ulangi untuk pertanyaannya. Apa saja pencegahan dari penyakit infeksi saluran kemih? Saya mau menjawab. Ya, dengan siapa? Elvina dari RT1. Ya, silahkan Ibu jawabannya. Jadi untuk pencegahannya bisa dengan perbanyak minum air putih, mengonsumsi vitamin C secara teratur,
Hindari konsumsi minuman beralkohol dan kopi. Segera buang air kecil jika ingin buang air kecil. Mencuci alat kelamin sebelum dan sesudah hubungan kelamin. Terima kasih. Ya, selamat Ibu. Jawabannya benar sekali. Mbak Vina mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Selamat. Alhamdulillah, jawaban dari ibu-ibu para peserta sangat baik dan benar. Selamat ya, yang sudah berhasil menjawab mendapatkan pulsa 50.000. Dan nanti hadiahnya akan segera dikirim ke peserta-peserta yang sudah menjawab dengan benar. Baik, karena waktunya sudah habis, saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian di sini sudah cukup paham dengan materi yang disampaikan. Baik dari penyuluhan pada pagi hari ini saya menarik, jadi saya ulangi, dari penyuluhan pada pagi hari ini saya menarik kesimpulan bahwa infeksi saluran kemih dapat terjadi apabila kita kurang menjaga kebersihan juga karena menahan buang air kecil terlalu lama. Jadi sebaiknya apabila sudah merasa ingin buang air kecil segera dijalankan, segera ke kamar mandi, segera buang air kecil untuk mencegah timbulnya infeksi saluran kemih tersebut. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Di sini saya ada sedikit pepatah. Dalam kesehatan terdapat kebebasan. Kesehatan adalah hal yang paling pertama dan dalam semua kebebasan. Dari Hendrik Frederick. Jadi tetap semangat selalu menjaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Baiklah, semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kita tutup penyuluhan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebelumnya kami akan bagikan leaflet ya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya bisa belajar di rumah. Terima kasih. Sama.